Episode ke-268. Dunia pedang adalah seni pedang yang diciptakan Eternal Peace Imperial Preceptor setelah ia benar-benar memasuki jalan pedang berkat bimbingan kepala desa. Sebelumnya, meski telah dijuluki Dewa Pedang dan menciptakan 3 bentuk dasar ilmu pedang, ia baru berdiri di ambang jalan pedang. Karena itu, kemampuannya masih belum dapat menyamai kepala desa. Setelah benar-benar memasuki ranah tersebut, kekuatannya melonjak drastis. Jalan pedang yang ditempuhnya berbeda dengan kepala desa. Kepala desa menciptakan gambar pedang untuk mengenang para pahlawan yang gugur. Sedangkan Imperial Preceptor melangkah ke masa depan. Dengan semangat reformasi, ia membuka jalan baru bagi dunia. Dari keyakinan itulah lahir dunia pedang. Saat itu, ilmu tersebut baru memiliki satu bab, yaitu batas. Pedang itu melambangkan penetapan batas bagi gunung dan sungai, menenangkan 4 lautan, mengakhiri kekacauan, serta membuka zaman yang damai. Seluruh cita-cita Imperial Preceptor tertuang dalam satu tebasan tersebut. Ketika pedangnya menembus kepala dewa bermata satu, teknik batas tidak langsung meledak. Kekuatan itu bersembunyi di dalam luka. Dewa tersebut ternyata jauh lebih licik daripada yang terlihat. Ia sebenarnya memiliki 2 mata. Dengan seni penciptaan yang luar biasa, satu mata dipindahkan ke tengah dahinya, sedangkan mata lainnya disembunyikan di belakang kepala dan tertutup rambut. Karena itulah semua orang mengira ia hanya memiliki satu mata. Padahal ia dapat melihat ke depan maupun ke belakang. Ia rela mengorbankan satu mata demi membunuh Imperial Preceptor. Namun, Imperial Preceptor telah memperhitungkan semuanya. Tiba-tiba, batas meledak dari dalam kepala sang dewa. Retakan menyebar ke seluruh wajahnya. Cahaya pedang putih menyembur keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Dalam sekejap, sinarnya menerangi seluruh pegunungan yang bersalju hingga tampak seperti siang hari. Namun pada saat yang sama, tinju raksasa dewa itu tetap menghantam Imperial Preceptor. Bok! Tanah retak ke segala arah. Imperial Preceptor memuntahkan darah. Tulang-tulangnya patah akibat benturan dahsyat itu. Sesaat kemudian, kepala dewa bermata satu hancur sepenuhnya. Tubuh tanpa kepala itu bergoyang sebelum akhirnya roboh. Imperial Preceptor sendiri terbaring di dasar kawah, tak mampu bergerak. Dengan napas yang hampir habis, ia berbisik, "Raja Racun berwajah Jiok, selamatkan aku." Saat itu, Kripo sedang berlari secepat mungkin sambil menggendong Apothecary. Apothecary terus meracik obat dan racun tanpa henti. Racun dilemparkannya kepada para dewa surga tinggi, sedangkan obat-obatan ia berikan kepada kepala desa dan rekan-rekannya. "Lebih cepat!" teriak Apothecary. "Bukankah kau selalu membanggakan dirimu sebagai orang tercepat di dunia?" Kripo mendengus kesal. "Aku memang yang tercepat kalau tidak menggendongmu. Kakiku baru saja disambung lagi oleh Mur. Kalau kupaksa berlari lebih cepat, nanti tubuh bagian atasku tertinggal." Apothecary tersenyum tipis. "Tenang saja, keterampilan Mur sangat bagus. Kakimu tidak akan copot." Di belakang mereka, dewa berkepala 3 terus mengejar. Apothecary telah melepaskan seluruh makhluk berbisa peliharaannya. Ribuan ular, kalajengking, kelabang, dan monster beracun berubah menjadi raksasa mengerikan yang mampu menyemburkan api, air, maupun racun. Sayangnya, semua itu hanya mampu memperlambat langkah sang dewa. Dengan sekali hantaman dan oman, makhluk-makhluk berbisa itu hancur berkeping-keping. Bahkan racun mematikan milik Apothecary pun tidak banyak berguna. Salah satu kepala dewa memanggil api surgawi untuk membakar seluruh racun di dalam tubuhnya. Sedangkan kepala lainnya memancarkan cahaya biru yang membersihkan semua racun yang tersisa. Musuh itu benar-benar menjadi lawan alami Apothecary. Sesungguhnya, tanpa makhluk-makhluk berbisa, kekuatan bertarung Apothecary termasuk yang paling lemah di desa lansia penyandang cacat. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk mempelajari racun dan membesarkan makhluk berbisa. Ia mampu meracuni dewa hingga mati. Namun, satu tamparan dari dewa juga cukup untuk membunuhnya. Karena harus menggendong Apothecary, kecepatan Kripo pun jauh menurun. Di tengah hujan berbagai seni ilahi yang menghancurkan langit dan bumi, sedikit saja lengah berarti kematian. Kita harus menyelamatkan Imperial Preceptor terlebih dahulu. Kripo segera berlari menuju tempat
Imperial Preceptor jatuh, namun Dewa Berkepala 3 tiba-tiba melepaskan 2 kepalanya. Kedua kepala itu melesat sambil memuntahkan api dan ar ke arah mereka. Kripple langsung mengubah arah. Pada saat yang sama, tanah di depan mereka berubah menjadi lautan lava. Di atas lava berdiri seorang dewa berkepala kambing yang memegang cermin bening. Cermin itu memancarkan cahaya ke dalam bumi. Segala sesuatu di bawah tanah tampak jelas. Tatapan sang dewa segera menemukan Tu Xingfeng yang sedang bergerak di dalam tanah. Begitu tersinari cahaya cermin, gerakan Tu Xingfeng langsung melambat drastis. Mati! Dewa berkepala kambing mencabut kedua tanduknya. Tanduk itu berubah menjadi tombak raksasa dan menembus ke dalam tanah. Namun tiba-tiba lava membentuk wajah raksasa. Aku akan menyeretmu ikut mati. Ternyata itu adalah serangan balik Tu Xingfeng. Ia menarik dewa berkepala kambing masuk ke dalam bumi. Kripple, curi cerminnya, teriak apotekeri. Tanpa ragu Kripple menggunakan Hempil Frankson Switching Harness. Dalam sekejap, cermin bening itu lenyap dari tangan sang dewa. Begitu pengaruh cermin hilang, Tu Xingfeng kembali bebas bergerak. Pertempuran dahsyat segera pecah jauh di bawah tanah. Lava mendidih, telapak tangan, kepalan, kaki, dan palu. Batu terus bermunculan dari dalam lautan api. Akibat benturan kedua ahli tersebut, Kripple hendak memanggil Tu Xingfeng keluar. Namun apotekeri menghentikannya. Tidak perlu. Suara apotekeri terdengar berat ketika cahaya cermin tadi memakunya. Roh primordialnya juga tertusuk tanduk kambing itu. Ia hanya bertahan dengan napas terakhir. Kripple terdiam. Ia mengatupkan gigi, lalu kembali berlari menuju Imperial Preceptor tanpa menoleh lagi. Tak lama kemudian, lautan lava mendadak tenang. Sesosok dewa berkepala kambing perlahan muncul dari dalamnya. Tubuhnya penuh batu hitam membara. Tetapi semangat bertarungnya masih sangat kuat. Kripple dan apotekeri bersiap menghadapi musuh baru. Namun tiba-tiba tubuh dewa itu berhenti. Bruk! Ia roboh ke tanah. Sebuah palu bertanduk menancap di bagian belakang kepalanya. Di belakang tubuh dewa itu, berdiri Tu Xingfeng. Tubuhnya telah tertusuk kedua tanduk kambing. Api merah di matanya mulai meredup. Dengan suara lirih ia berkata, "Rasa buah flaming dari bawah tanah selalu seperti anggur terbaik. Aku seharusnya tidak memenuhi panggilan segel kaisar manusia. Tetapi leluhur kami telah bersumpah, pengembara bumi, tidak pernah mengkhianati sumpah mereka." Perlahan ia menutup mata. Tubuhnya bersama jasad dewa berkepala kambing tenggelam kembali ke dalam lautan lava. Tidak lama kemudian, keduanya menghilang sepenuhnya. Kripple akhirnya membawa apotekeri ke sisi Imperial Preceptor. Saat apotekeri mulai memberikan pertolongan pertama, cahaya keemasan yang sangat terang menerangi langit. Mereka mendongak. Kapal matahari telah tiba. Di haluannya berdiri Yan Jingjing sambil menggenggam rantai raksasa yang mengendalikan matahari. "Itu gadis yang dibawa Muir," seru apotekeri. "Dia penjaga matahari." Ia segera berteriak, "Penjaga matahari, cepat bantu kami." Yan Jingjing menatap medan perang, lalu menarik rantai matahari dengan sekuat tenaga. Matahari di langit perlahan turun. Seluruh penggembala matahari di atas kapal langsung panik. "Penjaga matahari, jangan! Kau tidak boleh meniru yang mulia." Matahari berhenti di tengah langit. Sesaat kemudian, sinar emas yang sangat tajam memancar lurus ke bawah, menghujani para dewa surga tinggi dengan cahaya yang membakar.